Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan tetap kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'us syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal lagi baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata, maka ambillah syaitan sebagai musuh kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Syaitan akan memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, kefasikan, dan menyuruh untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dari ayat-ayat ini, jelaslah kepada kita bahwa siapa musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu asyaitanu hina yulad. Tidak ada satupun dari anak-anak Adam saat dilahirkan kecuali akan disentuh oleh syaitan. Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan itu maka akan ditusuk lambung bayi tersebut oleh syaitan sehingga sarihan min masyi syaitan. Dia pun menangis karena sentuhan syaitan tersebut. Kecuali Maryam dan putranya, maksudnya Isa ibn Maryam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an membacakan satu ayat, Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyatah minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku akan melindungi dia dan dirimu dan anak keturunanmu dari syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganggu dan menggoda anak Adam kemanapun mereka pergi dan kemanapun atau dimanapun mereka berada. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan permusuhan syaitan dan mengatakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, sungguh aku akan menyesatkan mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur akan nikmatmu. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menggoda Bani Adam. Mulai daripada akidahnya dirusak, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya'ti syaitan ahadukum
ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa hadha wa man khalaqa hadha hatta yaqul man khalaqa rabbak. Syaitan akan datang kepada seorang hamba dan berikan was-was dan mengatakan, siapakah yang menciptakan makhluk ini dan itu? Siapakah yang menciptakan makhluk dan ini dan itu? Sampai terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan Rabbmu? Jadi dia berusaha untuk menggoda Bani Adam dan menghancurkan iman dan akidahnya. Terkadang masuk dalam ibadahnya supaya merusak ibadah seorang hamba. Sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Uthman ibn Abil As radhiyallahu an, Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu diriku dan salatku dan juga bacaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah syaitan yang dikenal dengan hinzib. Apabila engkau merasakan hinzib si syaitan ini mengganggu dirimu dalam salat, maka berta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Lihat bagaimana syaitan hendak mengganggu ibadah seorang hamba. Termasuk juga dalam konteks keluarga, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, iblis ini memiliki istana di tengah lautan. Kemudian dia akan mengerahkan segenap pasukannya. Dan yang paling besar fitnah pasukan itu adalah orang yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Sehingga ketika dia mengatakan, aku sudah berhasil menceraikan si fulan dan si fulan, maka iblis akan bangkit dan mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta, sebaik-baik tentara dirimu, sebaik-baik tentara dirimu dan sebaik-baik tentara dirimu. Kemudian dia pun bangkit dan meletakkan piala di atas kepalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya syaitan akan datang dari mana saja. Dia akan masuk ke rumah kaum muslimin. Dia akan masuk saat kita makan. Dia akan masuk saat kita marah. Dia akan masuk saat kita kemudian melakukan hal-hal kebaikan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang yang bersedekah dan mengatakan, jangan bersedekah, engkau akan fakir, dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk syaitan akan hadir di orang yang sedang sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat-saat detik sakaratul maut adalah detik-detik di mana seorang hamba menentukan apakah dia meninggal saat itu dalam kondisi su'ul khatimah atau sebaliknya meninggal dalam posisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb, jangan kau palingkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena dalam sebuah asar, ketika syaitan melihat ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut, maka dia akan mengerahkan pasukannya, akan mengerahkan seluruh daya upayanya supaya orang yang sedang sakaratul maut dan dia seorang muslim tersebut meninggal bukan di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah menyebutkan satu riwayat dengan sigah tamrid. Jadi seorang hamba saat detik-detik wafatnya, maka syaitan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut itu, seolah-olah dia adalah ibunya, ibu yang sudah meninggalkan sebelumnya dari kematiannya. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuanut.
maka jadilah kau Yahudi. Maka kalau seorang hamba ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian syaitan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la, tidak, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khatimah. Kemudian juga digambarkan padanya tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang dan mengatakan, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kau anut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari su'ul khatimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah syaitan berusaha untuk supaya orang yang sedang sakaratul maut ini keluar daripada agamanya, keluar dari keyakinannya dan keimanannya. Terkadang kalau seandainya orang sakaratul maut ini sedang sakit parah, dia tidak tahan dengan sakitnya. Terkadang terbayang-bayang syaitan akan datang dan mengatakan, di sana ada seorang dukun, di sana ada seorang tabib, di sana ada seorang tukang sihir yang kalau engkau panggil dia, dia bisa mengobati dirimu. Diajak untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak ketika nyawa berada di kerongkongan orang tersebut. Apa kata Allah? Wa qila man raq. Siapa yang akan bisa meruqyahmu? Siapa yang akan bisa menyembuhkanmu, mengembalikan ruh ke dalam jasadmu? Maka syaitan akan mengatakan, di sana ada tukang ruqyah, tukang sihir, dukun, dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia kemudian meyakini bahwa di sana ada dukun, tukang sihir, bomo-bomo dan yang semacamnya, kemudian meminta kepada keluarganya untuk didatangkan, berarti dia berhasil. Syaitan berhasil untuk menjadikan orang ini mati dalam posisi su'ul khatimah. Makanya Allah mengatakan wakila man raq. Tidak ada yang bisa memberikan ruqyah, mengobati dirimu. Karena bagaimanapun idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin diakhirkan dan tidak mungkin dikedepankan. Pasti pas waktunya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang sama At-Tadhkirah tadi. Wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala suatu ketika saat detik sakaratul mautnya, terkadang dia pingsan, terkadang dia sadar. Saat pingsannya, terkadang dia mengigau dan mengatakan la ba'd, la ba'd, la ba'd. Kemudian saat sadarnya anaknya Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya saat engkau mengigau, aku mendengar kata-katamu, la ba'du, la ba'du. Apa maksudnya? Tidak, jangan, tidak, jangan. Ya, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, sesungguhnya syaitan datang kepadaku hendak memfitnah diriku. Dibuatnya aku supaya takjub dengan amalanku, dibuatnya aku supaya sombong dengan amalanku, dibuatnya aku supaya bangga dengan amalanku, dan aku katakan la, tidak, pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian dia pun tidak berhasil menggoda diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Sebab kalau seandainya engkau mengingat Rabbmu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala saat detik sakaratul mautnya, la ilaha illallah, maka syaitan akan berpaling dan lari dari diri kamu. Dan ketika syaitan sudah tidak berhasil lagi mengganggu diri kita saat sakaratul maut, maka malaikat akan turun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu
Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka detik-detik sakaratul maut malaikat akan datang membisikkan di telinganya dan mengatakan jangan takut, jangan bersedih hati, dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan sorga kepadamu. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Selama engkau di kehidupan dunia, salat, zakat, puasa, haji, ibadah, maka detik-detik sakaratul mautnya Allah akan mudahkan bagi kita untuk meninggal saat kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya para salaf dijelaskan orang-orang yang Allah takdirkan mati dalam posisi su'ul khatimah karena tidak bisa melawan was-was daripada syaitan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan perkataan Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ketika ada seorang laki-laki sedang sakaratul maut, kemudian ditalkinkan kepada orang laki-laki ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ana kafirun bima takul. Aku tidak mau mengucapkan kalimat itu dan aku kafir dengan kalimat itu, iyadzan billah. Dan dia pun terus mengulang-ulang dan mengatakan, ana kafirun bima takul, ana kafirun bima takul. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Padahal orang yang mentalkin ini menyuruh agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai akhirnya kemudian dia pun meninggal dalam kondisi tidak mengakui kalimat la ilaha illallah. Betullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, dan dalam riwayat man mata 'ala syai'in ba'atsahu Allahu 'alaihi. Dan tidaklah setiap hamba dibangkitkan sesuai dalam kondisi meninggalnya seperti apa, dan manusia meninggal itu biasanya dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya terus di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan dia mati su'ul khatimah. Kalau kebiasaan hidupnya dia beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, berusaha melaksanakan syariat Allah, maka insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup perkaranya dengan husnul khatimah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, bertakwa, membenarkan akhirat, sudah mudah jalan hidupnya, mudah untuk sholat, mudah untuk zakat, mudah untuk sedekah, mudah untuk qiyamul lail, maka Allah mudahkan untuk beramal soleh yang lainnya, sehingga Allah tutup dengan amalan soleh yang sudah Allah mudahkan kepadanya, dan dia pun meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa meninggal di atas husnul khatimah. Taib, ini yang bisa sampaikan, kita kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkura. Baik Ustaz, ada Ustaz yang perkataan yang Ustaz sampaikan tentang ciri husnul khatimah, salah satunya adalah mengucapkan kata la ilaha illallah. Apakah harus kata-kata la ilaha illallah Ustaz? Bagaimana kalau misalnya orang tersebut meninggal dalam keadaan tidur Ustaz? Ya, alhamdulillah. Apakah orang yang meninggal dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dipastikan mati su'ul khatimah? Tidak. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut itu bagian daripada orang yang meninggal husnul khatimah. Banyak ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah, seperti berkeringat di dahi umpamanya, atau ketika dia sedang sholat, ya, sedang puasa, sedang membaca Quran, dia meninggal, artinya meninggal dalam kondisi beramal saleh, di tempat-tempat yang baik, saat kondisi baik gitu ya. Atau memang dia orang baik, orang taat, orang soleh, tapi meninggalnya mungkin kena musibah, seperti tenggelam, seperti terkena runtuhan, seperti seorang yang sedang melahirkan kemudian meninggal, tapi dia orang baik, orang taat, ya, maka itulah mungkin caranya, atau mungkin sengaja Allah buat meninggal di hari Jumat, ya, di bulan Ramadan. Pokoknya Allah pilihkan hari-hari yang baik untuk dia, itu juga bagian daripada meninggal husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan akhirnya sahabat Radiohang dan juga Besar TV, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan sebelumnya melalui
WhatsApp di nomor 081901010106. Yang kali ini pertanyaan pertama yang akan kirimkan itu berasal dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, tolong jelaskan tentang ciri-ciri jin, iblis, syaitan, dan malaikat. Karena Anda mendengar bahwasannya mereka adalah termasuk satu jenis Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara malaikat, jin, dan juga iblis? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat dan jin ini sudah jelas. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mim marij min nar. Bahwa malaikat dicipta dari cahaya dan jin itu dicipta dari ujung nyala api. Adapun iblis menjadi silang pendapat. Apakah iblis ini bagian daripada para malaikat? Apakah iblis ini bagian daripada jin? Sebagian para ulama mengatakan bahwa iblis ini bagian daripada para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada para malaikat karena dia hidup di tengah-tengah para malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, iblis ada di sekitar situ. Tetapi ketika malaikat tidak sujud, para malaikat sujud, dia pun tidak sujud, maka dia pun kemudian dikutuk dan menjadi iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa, nah ini pendapat yang kuat, walaupun dia bagian daripada jin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah syaitan, memang syaitan ini dikatakan sifat. Jin yang jahat dikatakan sifat, berarti jin itu disebut syaitan. Kemudian manusia juga yang jahat dikatakan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut musuh para nabi, Allah mengatakan syayatinal insi wal jinni, setan jin dan setan manusia. Artinya setan itu bisa dari kalangan manusia, bisa juga dari kalangan jin. Jadi setan itu artinya sifat, ya. Walaupun ada yang mengistilahkan tentang masalah, kalau kita bicara tentang masalah syaitan, itu pun disebutkan oleh para ulama bahwa ada istilah-istilah dari kalangan jin yang mengganggu manusia. Ada istilah iblis, ya, ada istilah ibrit, ada istilah syaitan, ada istilah ghul, ada istilah arwah, ada istilah jin. Nah, gitu ya. Jadi sebagian para ulama membedakan istilah-istilah seperti itu, ya. Tapi yang jelas bahwa syaitan itu bagian daripada sifat, baik melekat pada jin ataupun kepada manusia. Adapun perbedaan antara malaikat dan jin itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa malaikat itu dari asal ciptaannya saja sudah jelas. Artinya malaikat itu berbeda dengan jin. Kemudian yang kedua, malaikat semua beriman dan mereka maksum, tidak pernah melakukan dosa. Itu malaikat, ya, berbeda dengan jin. Kebanyakan mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa, dan sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat terbebaskan dari syahwat. Malaikat tidak punya syahwat, ya, tetapi jin sama dengan manusia diliputi syahwat. Makanya banyak di antara jin mereka berbuat jahat karena dorongan syahwat yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada badan mereka. Dan malaikat selalu menyuruh kepada kebaikan, tetapi jin ini menyuruh kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara singkat perbedaan antara malaikat, jin, iblis, dan syaitan. Nah, syukron. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan yang dikirimkan dari Kemal bin Arsil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz?
Dalam surat Al-Maidah ayat 9 itu difirmankan yang artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, berarti saya berpendapat bahwasannya para rasul pun juga tidak mengetahui tentang gaib. Pertanyaannya adalah gini Ustaz, pertanyaannya, mengapa saat ini banyak manusia yang mengklaim beberapa mereka mengetahui hal gaib? Itu bagaimana Ustaz? Dan seperti itu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dalam surah Al-Maidah yang ditanyakan bagaimana surat Al-Maidah ayat 109, mungkin bunyinya yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasulnya di padang mahsyar, kemudian Allah akan berfirman kepada para rasul, madza ajibtum, apa yang kalian akan jawab terhadap umatmu yang mengingkari engkau atau kalian sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Maka para nabi akan mengatakan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Kalimat la ilma lana ini bukan berarti para nabi tidak bisa menjawab. Ya, tentu mereka bisa menjawab di hadapan Allah karena mereka sudah menyampaikan risalahnya. Tetapi karena adab para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada pengetahuan kepada kami karena pengetahuan itu ada padamu. Ya, sebagaimana ketika Isa bin Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa umya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah? Maka Isa mengatakan, subhanak, ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Rabb, tidak pantas aku mengucapkan kalimat itu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, kalau aku katakan kau tahu. Ya, kenapa? Ta'lam ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lam ma fi nafsi, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Artinya para nabi ketika mengatakan la ilma lana, artinya ini adab para nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan kalimat la ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami, karena saat itu saat yang sangat mencekam, saat yang menakutkan, saat yang mengkhawatirkan, sehingga para rasul bingung apa yang mereka harus jawab. Sehingga mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami. Tetapi setelah kemudian perkaranya sudah mulai tenang, kemudian didatangkan saksi, maka baru para nabi bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini, ayat surah Al-Maidah 109 ini menceritakan bahwa setiap umat itu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para nabi dan juga umatnya, sudahkah nabi ini menyampaikan risalahnya kepada kalian? Maka umatnya yang kafir akan mengatakan, tidak ya Rabb, dia berdusta, dia tidak pernah menyampaikan risalah dia kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada nabi ini, kenapa engkau tidak menyampaikan risalahmu kepada mereka? Maka nabi ini mengatakan, kami sudah menyampaikan risalahnya ya Rabb, tapi mereka berdusta. Maka Allah mengatakan, kalau begitu datangkan saksi kalau engkau memang sudah menyampaikan risalahnya. Maka nabi ini akan mengatakan, contoh saja Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa akan mengatakan, kami punya saksi. Kemudian mereka pun mendatangkan Rasul kita Muhammad SAW dan menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Maka Allah akan mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa engkau akan jadi saksi kepada mereka sementara engkau tidak hidup di zaman mereka? Ya, engkau hidup di zaman sekarang. Mereka hidup di zaman siapa? Engkau tidak pernah hidup di zaman mereka. Kenapa engkau jadi saksi mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku siap menjadi saksi bahwa mereka sudah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya, karena engkau sendiri yang mengatakan bahwa mereka sudah menyampaikan risalah. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Nuh menyampaikan risalahnya.
kemudian Musa menyampaikan risalahnya, kemudian Isa menyampaikan risalahnya, kemudian semua para nabi sudah menyampaikan risalahnya. Dari sini kita tahu bahwa semua para nabi akan ditanya. Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin. Dan kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul, bahkan kami pun akan tanya para Rasul. Fawarabbika lanas'alannahum ajmain. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya, termasuk juga para Nabi, sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ayat surah Al-Ma'idah 19 ini. Adapun yang dipahami penanya bahwa berarti kalau gitu para Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, memang para Nabi tidak tahu yang gaib. Tidak ada Nabi yang tahu yang gaib. Nabi itu tahu yang gaib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu. Seperti Nabi SAW diberitahu di akhir zaman akan muncul Dajjal, akan turun Isa, akan datang Ya'juj Ma'juj, akan datang Dukhon, akan datang gempa dari arah timur barat dan jazirah Arab, akan datang api yang menggiring manusia dari Aden sampai ke Syam. Itu semua perkara-perkara gaib. Allah yang kasih tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kasih tahu, tidak ada satupun makhluk, jinnya, malaikatnya, manusianya yang tahu tentang kegaiban. Karena yang tahu yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang mengetahui, mengklaim dia mengetahui yang gaib, dustakan ucapannya. Mereka dajjal, mereka para pendusta. Tidak ada tahu yang gaib, ada tahu yang gaib, yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas paparannya. Jawabannya begitu dalam dan luas. Insya Allah penanya yang sudah menanyakan hal tersebut menjadi jelas. Baik, berikutnya pertanyaan yang dikirimkan dari Abu Safira di Batam. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa Allah menyuruh kita untuk banyak beristighfar? Bukankah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Itu yang pertama Ustaz. Yang keduanya, Ustaz bisa tolong jelaskan tentang ada pandangan namanya al-mugharribun, dan mengapa itu bisa terjadi Ustaz? Bagaimana jika itu terjadi kepada kita seorang tanpa kita sadari Ustaz? Karena ternyata itu adalah turun-temurun dari nenek moyang, mungkin kayak semacam ini ya, seperti kayak suatu pemberian Ustaz. Ya, alhamdulillah. Apa sih makna al-mugharribun itu? Ada sebuah hadis, memang hadis ini tidak sahih. Ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia diperlihatkan sesuatu dari alam jin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fikum al-mugharribun." Sesungguhnya pada kalian itu ada mugharrib. Mugharrib itu jin yang selalu menyertai manusia, disebut mugharribun. Ya, karena ketika Rasul ditanya wa mal mugharribuna ya Rasulullah, apa itu mugharribun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan alladzina yashtariku fihimul jin. Orang yang selalu disertakan padanya jin yang mengganggunya. Ada sebagian para ulama ketika memahami kalimat mugharribun artinya jin yang menyertai manusia. Artinya jin-jin yang jahat. Yang terkadang ketika seseorang suami istri menggauli atau berjima, melakukan hubungan suami istri, maka jin mugharrib ini akan datang, kemudian akan mengganggu orang yang sedang melakukan hubungan untuk tidak mengingat Allah, untuk tidak berzikir, untuk tidak mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhilah syaitan dan jauhilah apa yang akan kau rizkikan kepada kami dari syaitan. Dia dilupakan untuk membaca basmalah dan ta'awud, sehingga syaitan ikut melakukan perjimaan bersama suami istri itu. Ada juga yang mengatakan artinya mugharribun itu artinya syaitan yang selalu memerintahkan orang untuk melakukan zina, ya, untuk melakukan perzinahan. Maka syaitan tidak akan meninggalkan anak-anak muda atau anak-anak putri yang bermaksiat kepada Allah, kemudian terus diwaswasi untuk melakukan perzinahan. Ada juga yang mengatakan mugharribun itu artinya syaitan yang datang kepada para dukun, kepada paranormal, yang memberikan kabar dusta untuk disebarkan di tengah-tengah manusia. Ada juga yang mengatakan mugharribun artinya qarin, karena setiap manusia itu punya qarin dari kalangan jin, di mana qarin ini akan terus berikan was-was kepada manusia untuk berbuat jahat, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut mugharrib. Ya, bisa saja mungkin jin itu juga turun-temurun sifatnya, seperti umpamanya orang tuanya seorang dukun, orang tuanya seorang paranormal, orang tuanya orang-orang yang mungkin dianggap orang-orang sakti dan yang lainnya. Ketika meninggal,
maka tidak ditinggalkan anaknya kecuali dikehendaki ingin seperti neneknya, seperti orang tuanya, supaya sesat juga, supaya melakukan kesyirikan juga. Nah, boleh jadi mugharribun itu bisa terjadi turun-temurun, ya kan? Akan tetapi bagaimanapun kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dibekali malaikat yang juga sebagai korin kita untuk menjaga kita. Oleh karena itulah maka supaya kita tidak terganggu oleh mugharibun, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, kemudian juga membaca Al-Qur'an, kemudian lakukan hal-hal yang sifatnya bisa menjauhkan kita dari syaitan, berdoa sebelum tidur, membaca ayat kursi dan yang lainnya, dan juga berusaha untuk istiqomah. Ini pertanyaan yang apa itu mugharibun. Adapun tentang pertanyaan tentang kenapa kita disuruh untuk istighfar, ya, kenapa kita disuruh untuk istighfar padahal Allah Subhanahu wa taala rahim, ya, maha pengampun lagi maha penyayang itu. Kenapa kita disuruh istighfar? Bahkan bukan hanya kenapa kita disuruh istighfar, kenapa Nabi juga disuruh istighfar? Kalau kita boleh buat pertanyaan lagi, jangankan kita, Nabi aja disuruh beristighfar. Padahal Nabi itu maksum, Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Lah kok suruh istighfar pula Nabi? Bagaimana pula kita? Maka para ulama mengatakan, kenapa Nabi saja disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, maknanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang nabi pun manusia, tidak lepas daripada dosa kecil. Kalimat maksum itu artinya seorang terlepas dari dosa besar, tapi kemungkinan terjerumus kepada dosa kecil. Ya, dan definisinya dosa besar dan dosa kecil itu, kalau dosa besar dia dosa yang ada ancaman di dunia dengan had, potong tangan, rajam, cambuk dan yang lainnya, di akhirat dengan adab neraka. Maka setiap dosa yang ada ancaman dunia akhirat berarti dosa itu besar. Tapi dosa yang tidak ada ancamannya sama sekali, maka disebut dosa kecil. Ya, lah seorang nabi diartikan maksum. Sebagian para ulama mengatakan, apa sih arti maksum, terbebas dari dosa? Maksudnya terbebas dari dosa syirik, dosa-dosa besar, tetapi kemungkinan juga bisa terjerumus kepada dosa kecil. Maka biar Nabi SAW sama sekali tidak tersentuh dosa, makanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak beristighfar juga. Bahkan Rasul itu istighfar sehari itu tidak kurang daripada 100 kali. Yang kedua, Nabi SAW beristighfar itu karena dia ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari kenabian yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan itu bagian daripada adab seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mafhum aulawinya, kalau para nabi saja diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kita? Maka sudah selayaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaannya, kenapa kita harus beristighfar sementara Allah Ghafurur Rahim? Lah bagaimana Allah akan mengampuni kalau kita tidak istighfar? Di antara sifat Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kalau Anda berbuat dosa, bukan berarti Allah langsung mengampuni karena dosa yang kita lakukan. Allah akan mengampuni kalau kita meminta ampun kepadanya. Dan seberapa berat pun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah membawa ampunan tanpa menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah akan berikan ampunan dengan jumlah yang sama dari dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu rahim. Allah itu lebih mendahulukan ampunannya dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahulukan dibandingkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Dan kembali di pertanyaan berikutnya sudah ada kirimkan semuanya, sahabat dari Ilham dan juga pemirsa TV. Berikut pertanyaan dikirimkan dari Abu Aisyah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, bisa Ustaz tolong jelaskan tentang suatu kaum yang Allah kutuk jadi kera dan babi. Apa itu benar ternyata Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang apakah ada kaum yang dikutuk menjadi kera dan babi. Sebenarnya kisah kutukan manusia kepada kera dan babi itu disebutkan di 3 ayat dalam 3 surat. Ya, Al-Baqarah 5, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 166 dan juga Al-Maidah ayat 60, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Ashabus Sabti. Dan yang paling jelas
ya kalau Anda membaca surah Al-A'raf 166 sampai 163 sampai 166, itu jelas sekali kisahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Jadi ada sebuah kaum dari kalangan Yahudi yang tinggal di perbatasan di pinggir lautan. Wallahu a'lam letaknya di mana. Al-Qur'an tidak menjelaskan letaknya di mana, gitu kan. Karena juga kalau memang ini penting tentu akan diletakkan dijelaskan tempatnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tempatnya, maknanya tidak ada ibrah dalam hal mengetahui tempat. Yang jelas ibrah dari kisahnya, ya. Jadi ada rombongan Yahudi itu berada di pinggir lautan. Kemudian mereka diberikan hari, karena orang Yahudi itu kan dengan hari Sabtu itu sangat sakral sekali. Mereka ketika datang hari Sabtu tidak boleh melakukan perkara-perkara dunia. Mereka harus fokus kepada perkara akhirat dan ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apabila mereka mencari ma'isyah ke lautan, tiba-tiba ikan-ikan itu seolah-olah hilang, ya, tidak tampak. Walaupun mereka dapat, ya tidak seberapa banyak. Tetapi ketika hari Sabtu, tiba-tiba ikan itu kemudian banyak, loncat-loncat, seolah-olah melambai-lambai untuk ditangkap. Sehingga Allah mengatakan, idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim khitanuhum yauma sabtihim surra'ah. Ketika datang ikan-ikan di hari Sabtu, meloncat-loncat di atas lautan, maka mereka pun tergiur. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak boleh mengambil ikan di hari itu. Wa yauma la yasbituna wa la ta'tihim. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah berikan ujian. Ya, sabarkah mereka dengan perkara itu? Masih menghormati hari Sabtukah, atau mereka tergerak syahwatnya untuk melanggar hari Sabtu? Akhirnya sebagian orang fasik mereka justru kemudian mereka melakukan yang dilarang oleh para nabi. Tidak boleh merobek hari Sabtu dengan mengambil ikan, mereka pun malah mengambil ikan di hari yang sakral. Dari sinilah kemudian bangkit satu kaum yang keras agar mereka jangan mengambil ikan dari Sabtu, tapi mereka ngeyel tidak mau. Tapi muncul kelompok yang ketiga dan mengatakan, sudahlah, jangan kalian melarang mereka untuk mengambil ikan dari Sabtu, biarkan mereka, karena mereka kaum yang diadab. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun kemudian kutuk orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu, dan Allah katakan, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hinakan. Ketika orang-orang solehnya membuat tembok untuk memisahkan diri dari orang-orang fasik, tiba-tiba mereka tidak mendengar lagi suara-suara kebahagiaan orang yang menangkap ikan dari Sabtu. Senyap sepi, maka mereka pun ketika naik memanjat ke tebing dan lihat di atas tembok mereka rupanya tidak ada orang. Setelah kemudian mereka menghampiri lautan itu, rupanya semua sudah menjadi kera. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, kunu qiradatan khasi'in. Dalam surah Al-Maidah, mereka dikutuk menjadi kera dan juga babi. Ada yang mengatakan anak-anak mudanya dikutuk menjadi kera dan orang tuanya dikutuk menjadi babi. Ada juga yang mengatakan orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi kera, dan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu dikutuk menjadi babi. Wallahu a'lam. Itu sebuah kenyataan. Tetapi apakah kemudian pengutukan-pengutukan seperti ini terjadi kepada umat Islam? Ini kan umat terdahulu. Mungkinkah akan terulang? Manusia bisa dikutuk menjadi babi? Ulama menjawab, bisa saja terulang, tetapi bukan dalam bentuk masyarakat. Ini kan suatu masyarakat gitu ya, dalam bentuk orang ramai, jamaah dikutuk. Tapi kalau perorangan memungkinkan. Dan itu pernah terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ketika Nabi SAW bersabda agar seseorang tidak boleh ketika sholat mengangkat kepalanya ke langit. Dalam riwayat, agar seorang tidak boleh mendahului imam. Kemudian Rasul mengatakan, atau kalau dia tetap melakukannya, maka wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Kemudian ada orang yang kemudian tidak yakin dengan hadis ini, kemudian dengan istihza mengolok-olok dia pun dan mengatakan, tidak mungkin kalau saya mendahului imam tiba-tiba kepala saya jadi keledai. Kemudian akhirnya dia pun sholat, dan betul-betul dia praktekkan hadis itu, mendahului imam. Sebelum imam ruku dia sudah ruku, sebelum imam sujud dia sujud. Artinya dia betul-betul melanggar hadis itu. Setelah sholat
memang Allah Subhanahu wa taala bentuk kepalanya seperti keledai, dan itu terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm, seorang ulama dari Andalus gitu ya. Artinya bahwa bisa terjadi perorangan, tetapi kalau dalam bentuk jamaah, kata para ulama tidak akan terulang pengutukan orang menjadi babi dan juga jadi kera, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin orangnya tidak berubah menjadi kera dan babi, tapi wataknya, sifatnya, maka itu juga bisa terjadi kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz. Pemahaman begitu luas dan panjang, yang insya Allah jawaban dari Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan dari Abu Safira, dan semoga Anda mendengarkan penjelasan yang bagus tadi. Baik. Berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz pada saat ini. Ini pertanyaannya berasal dari, Anda ingin bertanya Ustaz tentang apakah sebenarnya Ustaz yang menjadi penyebab dari adanya perang Badar Ustaz. Satu itu, dan kata Badar itu dia dari apa Ustaz? Dari bukit atau mungkin dari tempat Ustaz? Syukran. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adapun tentang masalah perang Badar, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang dinamai karena tempat perangnya memang di sebuah tempat yang dinamai tertentu, maka perangnya pun ia dinamai dengan nama tempat peperangannya. Seperti perang Uhud. Kenapa disebut perang Uhud? Karena memang terjadi di Bukit Uhud. Ya. Ataupun perang Bani Mustalik, karena yang diserbu adalah Bani Mustalik, kabilah Mustalik, maka disebut perangnya Bani Mustalik. Ya. Termasuk juga Badar. Kenapa kemudian disebut perang Badar? Karena dinisbatkan ke tempat peperangannya di Badar. Dan Badar itu sebuah sumur yang ma'ruf di daerah itu, yang diambil airnya oleh masyarakat sekitar, dan sumur itu disebut Badar, dan sekitarnya disebut sumur Badar, sehingga perangnya juga disebut perang Badar. Ya. Adapun sebabnya ma'ruf, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hendak mengambil hak yang diambil oleh orang-orang Quraisy ketika hijrah, di mana para sahabat tidak ada yang mengambil satu pun kekayaannya karena diambil alih oleh orang-orang Quraisy, baik tanah, kebun, rumah, usaha, sehingga betul-betul sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika kaum muslimin sudah kuat di Madinah, maka mereka ingin mengambil hak apa yang sudah dicuri dan diambil dan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mendengar ada kafilah Abi Sufyan dari Syam membawa dagangan orang-orang Mekah, maka Rasul mempersiapkan pasukan tanpa paksaan untuk terlibat sekitar 300 sahabat. Itu pun kebanyakan orang Ansor, padahal yang punya kepentingan orang Muhajirin. Menunjukkan bagaimana solidaritas kuat orang-orang Ansor membantu saudaranya orang-orang Muhajirin. Kemudian ketika mereka hendak menghadang kafilah Abi Sufyan yang membawa harta yang banyak, hartanya orang-orang Quraisy, Abi Sufyan ini cerdas. Akhirnya kemudian mengirim seorang penunggang kuda bayaran namanya Dhamdham untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia akan diserang oleh Rasulullah SAW dan juga pasukannya. Maka dari sinilah kemudian Abu Jahal menyiapkan 1000 pasukan, kemudian menolong Abi Sufyan, maka ketemulah kemudian di Badar. Maka terjadilah perang Badar. Nah, itu diantara sejarah sedikit apa penamaan Badar dan apa penyebabnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum Ustaz jawabannya juga kita mungkin baru ketahui juga ya pemirsa dan juga sahabat pendengar asal muasal dari perang Badar itu sendiri. Baik, mungkin Ustaz sebagai penutup dari program ATKJ ini ada sedikit satu kalimat penutup atau yang mungkin sebagai kalimat sebagai penambah untuk semuanya atas kata-kata yang sudah dikirimkan di ATKJ ini Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal sudah saya jelaskan tentang bagaimana syaitan itu akan datang kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut agar dia keluar dari agama Islam sehingga mati di atas kekufuran. Tentu syaitan akan berusaha keras untuk menyesatkan anak Adam saat sakaratul maut. Sehingga ketika syaitan ini berhasil, ya dengan berbagai macam cara, berarti dia telah menyesatkan satu orang, dan orang tersebut akan menjadi pengikutnya kelak masuk neraka jahanam. Lalu apa penyebab orang itu sampai meninggal dalam kondisi su'ul khatimah? Ya. Tentu yang pertama karena fasadul akidah, karena rusak akidah. Ya. Kemudian yang kedua al-israr alal ma'asi, terlampau banyak maksiat.
sehingga akhirnya dia susah untuk bertobat, kemudian Allah akhiri dia kehidupannya dengan maksiat sehingga su'ul khotimah. Kemudian yang keempat, karena banyak melakukan dosa besar, sehingga dia pun diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian terlampau cinta dengan dunia dan meninggalkan akhirat. Terlampau sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan usaha, sibuk dengan mengejar dunia sehingga lalai dengan akhirat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, karena lalainya mengejar kepada akhirat dan semangatnya mengejar dunia, akhirnya dunia melalaikannya sehingga dia dipendam dan masuk ke dalam kuburan. Termasuk juga dia mudah untuk berpaling dari istiqomah. Ya, dia tidak istiqomah dalam agamanya. Sehingga ketika dia tidak istiqomah itulah, maka terkadang dia diwafatkan dalam posisi su'ul khatimah. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang itu berkawan dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ta'lim, kemudian juga tidak sembarang mencari kawan, kemudian juga tetaplah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, paksakan untuk mendekatkan diri walaupun dalam kondisi malas, karena memang hidup manusia itu terkadang ada fatrah, ada masa futurnya, terkadang ada masa semangatnya. Maka barang siapa saat futur dia tetap menjalankan sunnah Nabi SAW ataupun ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, faqad ihtada, kata Rasul, maka engkau akan diberikan hidayah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam posisi husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatkan.